Nah, di dalam ayat ini terdapat faedah. Di antara faedahnya adalah bahwa secara umum bahwa setiap nikmat pasti ada potensi orang yang hasad. Di antara faedahnya, walaupun tadi kemungkinan riwayatnya Ad-Dhahhak itu kuat tapi riwayatnya lemah, ihtimalnya kuat tapi riwayatnya lemah, namun tetap ini faedahnya tetap ada. Setiap nikmat itu ada potensi orang yang akan apa? Hasad. Likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat ada potensi orang yang akan hasad. Oleh karena itu, jangan kita tampilkan, jangan kita tampakkan semua nikmat yang Allah berikan pada kita, apalagi di media sosial. Ya, semua nikmat dia tampilkan. Nah, sekarang ada orang yang melihat itu. Ada orang yang mungkin ikut senang, alhamdulillah, si fulan dapatkan nikmat. Dan itu semestinya seorang mukmin dengan mukmin yang lain, muslim yang lain kan seperti itu. Itu yang bagus, betul? Itu yang disyariatkan. Ada mungkin yang sedih. Sedih kenapa? Oh, saya nggak dapat kayak gitu juga ya. Ya Allah, saya kok nggak bisa dapat yang kayak nikmat punyanya si fulan itu. Ada yang hasad. Gitu doang. Orang kok begitu aja dipamer-pamerin di medsos. Iya kan? Jadi setiap nikmat mesti akan ada potensi orang yang hasad. Itulah mengapa diantaranya syariat, perhatikan. Itu mengapa diantaranya syariat mengajarkan kepada kita agar setiap nikmat itu dijadikan bersamaan dengan nikmat itu mesti ada sesuatu yang mesti kita keluarkan. Contoh nikmat diberi anak. Ada dianjurkan dia mengeluarkan sesuatu enggak? Apa? Disuruh ngapain? Akikah. Diperintahkan dia akikah. Dianjurkan juga dia bersedekah, ya ditimbang rambutnya, lalu disedekahkan dengan perak atau bahkan yang lebih utama emas. Betul? Itu supaya meminimalisir hasad dari orang yang ada di sekitarnya. Ya, orang ini kok dapat nikmat. Ya dibagi akhirnya disembelih kambing, sehingga potensi hasad itu menjadi terminimalisir, bukan hilang, bukan. Kalau hilang nggak mungkin ya, karena itu bagian dari ujian juga. Termasuk juga misalnya Anda diberikan harta berlimpah, ada zakat, wajib kan itu? Ada sedekah, meminimalisir hasad. Bahasa hasad ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita hari ini, apa sih? Kecemburuan sosial. Di antaranya itu ketimpangan. Jadi mbok yao, apa ya mbok yao itu kalau bahasa kitanya nih? Ya bagusnya gitu loh. Oke lah, Allah berikan kepada kita nikmat berupa harta, tapi bersamaan dengan itu juga kita barengi dengan banyak memberi sehingga orang jadi terminimalisir hasadnya. Dan juga jangan terlampau ditampilkan apa? Ya show. Ini kan, lah kalau Nabi Adam lain, karena memang Allah perintahkan Nabi Adam untuk ditampilkan ya. Nabi Adam alaihissalam Allah perintahkan, kasih tahu ke mereka. Tuh, itu kan diperintah. Lain kalau itu memang Nabi Adam diperintahkan. Tapi kalau kita punya nikmat, ya jangan terlampau ditampilkan expose ya, bahasa kita yang sering di-expose tuh. Ya guys ya, ini motor baru saya nih harganya sekian ratus juta. Ditambah lagi ini di zaman yang kayak gini. Loh, Anda punya perasaan dong gimana orang lagi susah. Ya lagi pandemi. Lagi sulit penghasilan. Orang makan aja susah hari ini. Dia show harta, sepeda, sepatu 250 juta, Allah musta'an. Sepatu 250 juta. Iya. Itu kan bisa buat beli cendol berapa banyak itu 250 juta.
Astagfirullah. Ini orang kok kayak udah nggak ada lagi perasaan empati segala, udah nggak ada, udah. Dia nggak sadar setiap nikmat yang ada pada dirinya mengandung tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mengandung juga mestinya dia peduli, oh iya ini mestinya gimana nih saya bisa berbagi. Ya, afwan ya, maaf bukannya berarti merendahkan. Dia dapatnya segitu banyak, sedekahnya 50.000 kan jomplang gitu ya. Ya. Dia atau misalnya kendaraannya mewah, dia motornya ratusan juta, tapi kemudian dia minta sumbangan buat lembaga pendidikannya. Ini rada match gak? Coba. Iya, misalnya nih, saya punya lembaga pendidikan, saya minta sumbangan sama orang untuk lembaga pendidikan saya, tapi motor saya 500 juta, jomplang nggak? Antum pasti itu kan menimbulkan, orang gimana sih? Buat lembaga pendidikannya dia minta sumbangan, lah motornya 500 juta, kenapa nggak dijual aja tuh motornya 500 juta untuk membiayai pendidikan, lembaga pendidikannya? Kan jadi begitu ya, akhi. Itu karena apa? Ya ditampilkan, ditampakkan di depan di orang banyak. Ya sama seperti ketika misalnya kalau tadi contoh harta, ini ada sebagian orang, ya istrinya 4 dijejer semuanya misalnya. Masuk televisi keliling, ke televisi nasional ya kan, atau bahkan misalnya sebagiannya loh, ya akhi, orang yang nonton itu beda-beda persepsinya nggak? Oh tapi kan tujuan saya baik, loh dakwahin kan nggak mesti harus dijejer istrinya, toh 4-4-nya menjelaskan apa yang ada di dalam kitabullah, menjelaskan apa yang ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah nggak kita dapatin para ulama kayak begitu? Ternyata mereka yang punya istrinya lebih dari 1 atau 4, nggak ada tuh para ulama jajarin istri-istrinya, oh iya, untuk mengedukasi umat supaya mereka mengikuti saya. Nggak ada. Ya, iya kan tadi, kan, apalagi di media sosial nggak pernah ada coba. Dan memang negeri-negeri yang memang mengetahui bagaimana cara berinteraksi di media sosial, nggak berlebihan mereka. Tidak berlebihan. Negeri-negeri yang mengetahui itu masyarakatnya diedukasi itu nggak berlebihan. Iya. Coba pernah dengar nggak antum Raja Salman berita tentang istrinya berapa? Ada yang pernah dengar? Gak pernah ya sih. Ada yang pernah dengar antum Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala istrinya berapa? Syekh Shalih Abdul Aziz Ali Syekh muftinya Saudi berapa? Gak ada ya. Gak ada diekspos apalagi sampai dijejerin istrinya 4-4-nya diwawancarain satu persatu. Gak ada ya. Kenapa? Ini tadi menampakkan sesuatu, kita berarti akan siap dengan banyak konsekuensi-konsekuensi. Ya beda kalau dakwah. Kalau dakwah kan mesti disampaikan toh. Amar ma'ruf nahi mungkar mesti disampaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar nggak disampaikan, ya gimana? Tapi yang tadi itu, yang kayak tadi nikmat yang Allah berikan terus harus ditampakkan. Enggak. Ya tadi, karena harus ada sesuatu yang juga kita keluarkan untuk dalam rangka meredam potensi-potensi. Di sini terdapat faedah bahwa dulu sebenarnya sudah ada itu. Jadi untuk meredam potensi-potensi permusuhan, pertikaian, misalnya para raja terdahulu saling berkirim hadiah. Pernah dengar itu? Ya, Rasulullah SAW kirim hadiah, atau dari kerajaan lain kirim hadiah kepada Rasulullah SAW dalam rangka apa? Meredam ketegangan hubungan antar negara, saling berkirim hadiah, saling memberi kan. Jadi ternyata saling memberi itu untuk meredam ketegangan. Ya termasuk potensi-potensi hasad, kesenjangan sosial itu. Jadi merupakan bagian dari ajaran agama sebenarnya. Maka saling berkirim hadiah, saling bertukar hadiah dan seterusnya. Karena mesti ada yang diberi supaya potensi hasadnya apa? Berkurang. Potensi hasadnya berkurang. Adapun Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam diperintah oleh Allah memang untuk menyampaikan hal itu. Sekaligus juga menjawab apa yang tidak diketahui oleh para malaikat yang mereka tanyakan. Adapun perkataan malaikat yang mengatakan
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, itu bukan berarti malaikat sombong. Kami bertasbih, kami mensucikan Engkau ya Allah, gitu. Enggak. Tapi ini memang pertanyaan karena malaikat gak tahu, nanya, ya Allah, kalau memang Engkau menciptakan makhluk untuk beribadah, kan sudah ada kami, apa perlu ada makhluk lain yang juga Engkau ciptakan lagi, gitu. Jadi dibawanya kepada mahmal yang baik, dibawa pada kemungkinan yang baik. Jadi bukan, jadi ini salah satu, jadi orang misalnya begini, ini bahas tafsir ya, dia harus diperkuat imannya kan, termasuk rukun iman kepada apa? Malaikat. Di antara iman kepada malaikat itu malaikat hamba yang taat, yang gak maksiat. Nah, maka setiap kemungkinan, ini kan orang akan berpikir gini ketika, loh kok malaikat sombong sih? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini kok kesannya ya, kesannya malaikat sombong. Nah, maka ketika muncul kesan itu, dia harus kembali kepada kaidah dasar iman kepada malaikat, bahwa malaikat nggak ada potensi itu. Kalau ini imannya, akidahnya rusak, dia masuk bab tafsir, maka dia akan memunculkan dugaan-dugaan tadi, termasuk ya kayak dugaan tadi. Makanya ini kebenaran riwayat yang datang dari Abu Ja'far Ar-Razi, kalau saya tidak salah ingat ya, Abu Ja'far Ar-Razi, kalau saya tidak salah ingat, ini termasuk rawi yang dipermasalahkan. Ya, tapi saya belum cek betul apakah ini Abu Ja'far Ar-Razi yang sama dengan yang meriwayatkan dari Rabi' bin Anas ini, atau dengan Abu Ja'far Ar-Razi yang meriwayatkan kunut terus-menerus pada salat fajar, salat subuh. Kalau sama, maka Abu Ja'far Ar-Razi yang ini memang dipermasalahkan tentang kekuatan riwayatnya. Tetapi tadi, ketika ada kemungkinan duga-duga, itu kan namanya duga-duga, maka harus dikembalikan kepada prinsip dasarnya. Itulah mengapa para ulama katakan, orang yang masuk dalam pembahasan tafsir, dia harus benar lurus akidahnya. Kalau enggak, nanti ada dugaan-dugaan, kemungkinan-kemungkinan yang tidak benar itu, dia benarkan dan dia ambil. Sehingga malaikat aja sombong, dia bilang begitu, kan aneh ya, malaikat sombong, malaikat menentang Allah. Ini kan bertentangan dengan nas-nas ayat-ayat yang jelas terang, zahir, mansus, yang tidak ada kemungkinan-kemungkinan gitu. Nah, disinilah semakin jelas apa yang Rasul SAW pandukan, berikan panduannya kepada kita. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan menuju kepada yang tidak meragukan. Jangan ikutin yang ragu. Mungkin begini, keraguan bukan ini namanya. Nah, makanya tinggalkan. Ambil yang udah jelas terang. Dalam istilah ilmu tafsir, raddul mutasyabih ilal muhkamat. Mengembalikan yang belum jelas kepada yang sudah terang jelas. Jangan kita masuknya di kemungkinan-kemungkinan. Ini kaidah umum tafsir. Sama seperti nanti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istiwanya Allah kayak bagaimana? Kalau Allah istiwa berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat maka Allah begini begitu. Itu namanya kemungkinan-kemungkinan enggak? Baik, kemungkinan-kemungkinan, ihtimalat, keraguan-keraguan bukan? Keraguan-keraguan. Kenapa enggak kembalikan yang ke muhkamat aja? Bahwa istiwanya Allah enggak sama dengan makhluk. Itu kan muhkam, jelas. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu muhkamat. Tapi orang akhirnya ikut yang syubuhat, mutasyabih, samar-samar. Dan termasuk salah satu tipu daya syaitan adalah ketika kita digiring pemikiran kita kepada yang samar. Oh, ini samar, ini mungkin begini. Ya. Yang muhkamat dia tinggalkan, padahal mestinya dia kembalikan yang samar maknanya kepada yang muhkamat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, ini yang bisa kita bahas ya.